Dan pemirsa, untuk membahas pidato Megawati Soekarno Putri di peringatan hari ulang tahun ke-52 PDI Perjuangan hari ini, kami akan membahasnya bersama analis politik, Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bung Pangi. Malam, Bung Pangi. Apa bisa mendengar suara kami dengan jelas? Selamat malam ya. Baik, Bung Pangi, apa tanggapan Anda melihat Ibu Mega tadi berpidato politik dan juga berterima kasih kepada Prabowo hari ini? Iya, tentu pertama tentu angin segar bagi kebahagiaan tersendiri bagi Ibu Mega sebagai ketua umum partai ketika ada top MPR dicabut. Bagaimana komitmen pemerintah untuk membersihkan nama Presiden Soekarno dari keterlibatan G30 SPKI dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua juga dalam pidato itu Ibu Mega kan menyampaikan bahwa orang kira kita ini sama Pak Prabowo, saya dengan Pak Prabowo itu musuhan. Padahal enggak gitu. Jadi itu juga menjadi makin membuat suasana makin teduh, makin tenang, dan sebelumnya mungkin ada gelombang-gelombang yang kemudian ada pemecah gelombangnya, ada keteduhan-keteduhan dua tokoh ini yang kemudian mereka juga punya komitmen yang sama untuk membangun bangsa dan negara meskipun memang posisi yang berbeda. Meskipun ada sindiran Ibu Mega, kalau siapapun ketua umumnya, kalau misalnya anak buahnya atau bawahannya dibuat seperti itu, tentu sebagai ketua umum siapapun pasti akan marah. Nah itu juga mungkin terkait dengan spill pada soal Sekjen Hasto, kemudian pemanggilan Ahok, kemudian pemanggilan Menteri Menkumham Yasona Lauli dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian. Di satu sisi saya lihat mencermati Ibu Mega sangat terharu sampai ada yang nangis ya, bahwa mungkin itu adalah nuansa kebatinan beliau, bahwa beliau sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah termasuk MPR dalam konteks ini yang kemudian mencabut tap MPR tersebut, sehingga tuduhan yang selama ini terhadap nama baik Presiden Soekarno itu bisa dipulihkan kembali. Kemudian itu menjadi catatan penting dalam pidato tersebut, meskipun banyak hal yang beliau sindir ya soal kenapa hanya Hasto saja yang dikejar-kejar, sementara banyak juga yang sudah tersangka tapi sekarang udah malah didiamkan, dan banyak konteksnya konteks pemberantasan korupsi saya lihat. Baik, berarti tadi kan juga Bung Pangi menyampaikan bahwa ucapan terima kasih Ibu Mega terhadap Pak Prabowo sendiri ini sebagai angin segar dalam perpolitikan Indonesia. Apakah ini menegaskan kalau hubungan Ibu Mega dengan Prabowo ini tetap baik-baik saja begitu, Bung? Nampaknya begitu. Memang hubungan secara panggung depan, panggung belakangnya Bu Mega dengan Pak Prabowo hampir tidak ada persoalan serius, tidak menyimpan masalah, dan semua mereka juga saling memahami konteks sekarang. Nah, mungkin konteksnya beda ya. Hubungan misalnya Ibu Mega dengan Pak Jokowi tentu itu bisa diterjemahkan dalam konteks hubungan yang bulan madu yang sudah selesai, terutama dalam konteks pemecatan mantan Presiden Jokowi sebagai kader PDIP dan keluarganya. Sejak itulah hubungan makin panas ya. Bahkan kemudian Hasto setelah itu ditetapkan sebagai tersangka. Jadi banyak kemudian santer pembicaraan publik, banyak hal yang terkait dengan dua hal. Penegakan hukum, ini ada aroma-aroma amis terkait dengan setelah Pak Jokowi dipecat, kemudian Hasto sebagai sekjen PDIP langsung dipecat misalnya. Ada juga yang mengatakan, oh ini murni penegakan hukum, tidak ada aroma-aroma politisnya, tidak ada aroma-aroma intensitas kekuasaan, tetapi murni dalam konteks penegakan hukum. Jadi ini yang dalam konteks ini nampaknya Ibu Mega memperlihatkan bagaimana pembelaan all out habis untuk terhadap semua anak buahnya gitu yang digituin, dan mereka sepertinya Ibu Mega belum ikhlas, belum terima sampai sejauh ini. Makanya PDIP seperti di satu sisi gembira, bahagia Presiden Soekarno kemudian mendapat tap MPR tersebut, kemudian memulihkan nama Presiden Soekarno terkait tuduhan keterlibatan G30 SPKI, tapi pada saat yang sama juga ada maksudnya prihatin dan kondisi PDIP tidak baik-baik saja dalam konteks ini menjadi bulan-bulanan belakangan. Persoalannya mungkin karena persoalan yang selama ini tidak lagi di barisan pemerintah yang sebelumnya menjadi bagian dari partai kekuasaan gitu, the ruling party.
Baik, Bung Pangi, apakah hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa Megawati dan juga Prabowo ini akan melakukan pertemuan, di mana ini kan sebelumnya juga sempat ada wacana, tapi sampai sekarang malah belum juga terlaksana begitu, Bung? Ya, sebenarnya memang banyak yang menginginkan pertemuan itu kan sebelum pembentukan kabinet pada waktu itu, makan nasi goreng. Ada juga mengatakan pertemuan itu tidak akan terjadi karena ada yang tidak menginginkan. Prabowo dengan Ibu Mega itu kan adalah pertemuan persatuan, pertemuan untuk membuat kondisi peta politik kita makin teduh. Dan saya melihat bahwa saya justru mendukung bahwa pertemuan itu terjadi. Tetapi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak kemudian rintangan, banyak kemudian tantangan pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu. Baik secara tidak langsung, baik kita rasakan maupun kita tidak rasakan. Dan itu tidak mudah pertemuan dua tokoh bangsa. Dan itu menjadi penting simbol persatuan sebenarnya, simbol keteduhan, simbol politik kebangsaan kita, bahwa Prabowo dengan Ibu Mega itu adalah sebenarnya sahabat yang sudah lama, hubungan mereka baik-baik saja, tidak seperti yang dituduhkan, seperti apa yang disampaikan Ibu Mega selama ini. Gitu. Baik, Bung Pangi, mungkin terakhir tadi dalam pidato politiknya Ibu Megawati sempat menyebut bahwa akan ada yang menggantikan dirinya sebagai ketua umum. Mungkin bisa dianalisa maksud dari Bu Mega itu apa dan juga mungkin siapa yang akan menjadi pengganti dari Bu Mega sendiri? Ya sebenarnya Bu Mega kalau mau setahu saya ya nanti boleh dikoreksi, ingin berhenti sebagai ketua umum kan sudah lama sebetulnya. Tetapi beliau juga sadar, oh ini kok ada orang yang menggerakkan, ada yang take over, oh saya nggak ogah, saya nggak jadi mau mundur gitu. Jadi ada yang kemudian mendesain, men-setting, ingin mengambil alih partainya, itu dia tidak mau tentunya. Nah memang di faksi PDIP ini kan banyak, ada faksinya Mbak Puan dengan faksinya Bambang Pacul, itu faksi misalnya lebih harmonis, lebih mendukung pemerintah, kemudian tidak terjadi kritik-kritik keras dan mereka lebih soft terhadap kebijakan-kebijakan. Ada juga faksi seperti Hasto misalnya ya, ada Prananda dan seterusnya dianggap yang lebih keras, kritiknya tajam, tidak ada abu-abu dalam politiknya, selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan ada juga yang kemudian dalam dua konteks ini, ada kemudian nanti edisi ketua umum sekjennya adalah ada yang di operasi politik. Dan itu sesuai dengan selera-selera orang yang hari ini membuat PDIP tidak baik-baik saja. Jadi bulan-bulanan gitu. Jadi seperti tuduhan bahwa KPK itu edisinya Pak Jokowi. Jadi itu yang dikhawatirkan, ada kekhawatiran Ibu Mega kalau itu tidak alamiah, di take over, didesain, disetting untuk mengendalikan, mengambil alih PDIP. Kemudian itu yang dikhawatirkan, diantisipasi sebenarnya. Sebenarnya itu adalah alarm bagi Ibu Mega mengingatkan untuk partai tetap waspada, untuk ambil ancang-ancang dalam satu barisan, karena ada keinginan untuk menggembosi, untuk mendesain, mengambil alih, take over partai. Atau jalan tengahnya adalah ketua umum tidak akan bisa diganggu karena pemilik sahamnya adalah Ibu Mega, tapi sekjennya bisa nanti disusupi sesuai dengan selera keinginan kelompok-kelompok golongan yang menginginkan PDIP tidak lagi seperti kondisi konteks posisi sekarang gitu. Baik, Bung Pangi. Terima kasih banyak Bung Pangi sudah bergabung bersama iNewsroom malam hari ini. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Bung, salam sehat selalu. Salam sehat.